Penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Priska Bau SAG, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di SD Impres Manmana, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 12 bulan Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 4 dengan subtema mengasihi sesama seperti Yesus. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak semua, silakan duduk. Terima kasih, Guru. Halo, halo. Pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Ibu minta salah satu anak datang pimpin kita dalam doa. Siap, gerak, siap bergerak. Teman-teman berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu kali tepuk salut untuk Marveli. Tepuk salut. Salut, salut. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Ya, pada saat Ibu menyebutkan namanya, angkat tangan ya. Agina Jimenez da Silva. Ada. Aliansen Fok Mau. Ada. Angelika Lolita Ulu. Ada, Ibu. David Alvin Kabosu. Ada, Ibu. Dirgem de Arojo. Ada, Ibu. Baik anak-anak, kita akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasikan sikap Yesus dalam mengasihi sesama. Yang kedua, anak-anak mampu memberikan contoh nyata sikap kasih dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak mampu menyadari pentingnya mengasihi sesama sebagai pengikut Yesus. Baik anak-anak, berdasarkan tujuan pembelajaran di atas, Ibu mau bertanya, anak-anak sayang Bapak dan Mama tidak? Sayang. Anak-anak sayang kakak, adik, serta keluarga tidak? Sayang. Apakah anak-anak pernah membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan? Pernah. Seperti apa? Tiba air. Ya, semua jawaban itu benar. Mari kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak semua. Satu kali tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Mengasihi sesama seperti Yesus merupakan panggilan bagi setiap orang Kristiani.
Sikap kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Ibu sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang mengasihi sesama seperti Yesus. Coba ulangi lagi, mengasihi sesama seperti Yesus. Seperti Yesus. Bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya kepada orang lain? Siapa yang tahu, angkat tangan. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Siapa lagi? Marteli, Lolita. Mengasihi Tuhan dan sesama seperti diri sendiri. Mengasihi Tuhan dan sesama seperti diri sendiri. Alvin? Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ya, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hukum yang terutama dan utama adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Seperti diri sendiri. Bagaimana kita perlu mengasihi sesama seperti Yesus? Bagaimana kita perlu mengasihi sesama seperti Yesus? Siapa yang tahu, angkat tangan? Mengampuni orang berdosa. Mengampuni orang berdosa. Siapa lagi? Angkat tangan. Ya, Marteli. Dengan mengasihi sesama kita menunjukkan karakter Allah yang penuh. Siapa lagi? Mengasihi kita. Mengasihi kita. Siapa lagi? Yesus menunjukkan kasih yang tulus dan tanpa syarat kepada semua orang. Apa saja contoh tindakan kasih yang dapat kita lakukan setiap hari? Margareta? Bagaimana? Menjenguk teman yang sakit. Apa lagi? Menghibur teman yang sedang sakit. Menghibur teman yang lagi sedih, yang sedang. Baik, semua jawaban itu adalah benar. Semua jawaban itu adalah benar. Ya, kita akan hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang mengasihi sesama seperti Yesus. Ibu punya cerita tentang bagaimana tindakan kasih Yesus terhadap sesama dengan cara menyembuhkan orang yang sakit kusta. Sebelum ibu menceritakan kisah ini, silakan anak-anak membuka Alkitab, lihat Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Semua sudah lihat? Ibu akan menceritakan secara singkat. Perhatian ke depan sini. Setelah ibu cerita, ibu akan memberikan pertanyaan. Kisah orang Samaria yang baik hati. Itu dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Adalah salah satu perumpamaan Yesus yang paling terkenal. Dalam cerita ini, seorang pria yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan, ia diserang oleh perampok dan ditinggalkan dalam keadaan hampir mati. Ada beberapa orang yang melewati pria itu, tetapi mereka tidak membantu, tidak menolong. Termasuk seorang imam dan seorang Lewi yang seharusnya memiliki kewajiban moral untuk membantu atau menolong pria itu. Namun, seorang Samaria yang pada masa itu dianggap sebagai kelompok yang tidak disukai oleh orang Yahudi, justru dialah yang menunjukkan belas kasih. Dia membantu menolong pria itu, merawat luka-lukanya,
dan membawanya ke penginapan, bahkan sampai membayar uang perawatannya. Dari kisah yang telah Ibu ceritakan, bagaimana Yesus menunjukkan kasih kepada orang sakit tersebut? Dari kisah yang Ibu ceritakan tadi, bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya kepada orang itu? Yesus mengirim belas kasihan melewati perempuan Samaria itu. Yesus menunjukkan kasih kepada semua orang, termasuk mereka yang dianggap rendah atau berdosa. Yesus menunjukkan kasihnya kepada orang, termasuk mereka yang dianggap rendah atau berdosa. Semua jawaban itu adalah benar sekali. Mari kita memberikan satu kali tepuk salut untuk Alvin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Anak-anak, mengapa kita perlu mengasihi sesama seperti Yesus? Anak-anak, mengapa kita perlu mengasihi sesama seperti Yesus? Yang tahu angkat tangan. Alvin? Pengampunan dan kepedulian terhadap orang lain seperti yang diajarkan Yesus dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Jawaban itu benar. Jadi anak-anak, kita semua perlu saling mengasihi karena perintah utama dari Tuhan. Dalam Alkitab, di mana Yesus mengajarkan bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah hukum yang pertama dan utama. Selain itu, kasih kepada sesama juga merupakan ungkapan syukur atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan melalui kasih Yesus. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan 3 kelompok untuk berdiskusi. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan dalam 3 kelompok untuk berdiskusi. Ibu akan membagikan LKPD dan Ibu anak diminta untuk menyimpulkan dan mengerjakan lembaran LKPD itu. Baik anak-anak, ada yang sudah selesai? Kalau yang sudah selesai boleh mempresentasikan di depan. Ibu persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan. Kelompok yang lain siap untuk menanggapi. Alvin. Ini hasil presentasi kelompok kami, kelompok 2. Mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Baik anak-anak, kita tepuk tangan untuk kita semua karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. 1 kali tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang Ibu akan membagikan soal lagi untuk anak-anak mengerjakan. Setelah habis mengerjakan, silakan kumpul di depan ya. Setelah habis mengerjakan soal, silakan kumpul di depan.
silakan kumpul di depan. Yang sudah habis silakan kumpul. Anak-anak, terima kasih atas kerjasama dalam kelompok maupun individu. Anak-anak, dari apa yang semua kita pelajari hari ini sebagai bahan refleksi, kasih Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, mengajarkan kepada kita tentang kasih, tentang arti kasih yang sejati. Yesus tidak hanya menunjukkan belas kasih dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Ia tidak takut menyentuh orang yang dianggap najis atau menjijikkan dan diasingkan oleh masyarakat, karena kasihnya lebih besar daripada rasa takut atau penolakan. Dari kisah ini, kita diingatkan untuk tidak membeda-bedakan orang, bahkan terhadap mereka yang mungkin dianggap berbeda atau dikucilkan. Kasih yang Yesus ajarkan adalah kasih yang menerima, peduli, dan bersedia bertobat. Kita pun diajak untuk lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan tidak menutup mata atau hati kita terhadap mereka yang membutuhkan bantuan dan perhatian kita. Kita menyadari bahwa mengasihi sesama tidak harus dengan hal-hal besar, tetapi bisa dimulai dari tindakan sederhana. Menyapa sesama kita, mendengarkan, menolong, atau sekedar hadir bagi mereka yang merasa sendiri. Dengan melakukan hal itu, artinya kita sedang meneladani kasih Yesus. Kesimpulan, Yesus menunjukkan kasih yang tulus tanpa syarat, termasuk mereka yang dijauhi dan dianggap najis atau menjijikkan oleh masyarakat, seperti orang yang sakit kusta. Tindakan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta bukan hanya menunjukkan kuasanya, tetapi juga kasih dan kepeduliannya yang melampaui batas sosial. Dari teladan ini, kita semua diajar untuk mengasihi sesama kita tanpa memandang status, kondisi, atau latar belakang mereka. Kasih sejati yang ditunjukkan melalui tindakan nyata seperti merangkul, menolong, dan tidak menghakimi sesama yang membutuhkan bantuan kita. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu akan mengundang kita semua untuk bangun berdiri, menyanyikan lagu kasih. Kasih Yesus. 1, 2, 3. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus.